Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 12 episode 14. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Mata dari seluruh manusia yang ada di tempat ini pada saat ini tertuju ke arah sekte Dao berada. Jelas perubahan yang tiba-tiba terjadi di tempat ini juga menyebabkan situasi sedikit berubah. Meskipun semua orang tidak yakin mengapa Chen Gui pada akhirnya campur tangan untuk membantu sekte Dao, tapi situasinya tidak diragukan lagi bahwa saat ini situasi di mana sekte Dao telah mendapatkan seorang penolong yang cukup kuat. Karena kemungkinan besar Yuan Chang pada saat ini juga merasa ketakutan dengan kehadiran dari Chen Gui. Tatapan mata dari Ling Qingsu yang melihat dari kejauhan juga sedikit berfluktuasi, yang kemudian Ling Qingsu pun bergumam, tidak aku duga bahwa Chen Gui pada akhirnya telah muncul. Dan Wukun yang ada di belakang dari Ling Qingsu, raut wajahnya juga terlihat sedikit terkejut. Dia pun pada saat ini menatap Cintan lalu bertanya, siapa gadis yang bernama Cintan itu? Karena tampaknya Chen Gui ikut campur dan membantu sekte Dao adalah karena dia. Suro pun pada saat ini memandang Cintan yang benar-benar dekat dengan Lindong, dan Suro merasakan sebuah kecemburuan di dalam hatinya. Setelah itu dia pun berkata, sepertinya itu adalah adik dari kakak Lindong, karena di masa lalu aku telah mendengar kakak Lindong menyebutkan namanya. Mendengar perkataan dari Suro, Wukun pun menganggukkan kepala, lalu dia berkata, oh, jadi seperti itu. Setelah Wukun mengatakan hal ini, tatapan matanya segera melihat ke arah gerbang Yuan, dan dia pun pada saat ini melanjutkan kata-katanya. Meskipun sekte Dao telah mendapatkan bantuan dari Chen Gui, tapi masih ada celah antara kekuatan dari sekte Dao dan juga gerbang Yuan. Masalah ini menjadi semakin rumit saja. Tidak lama kemudian Lindong berjalan maju. Tatapan matanya melihat tajam ke arah gerbang Yuan, yang kemudian Lindong pun berkata, tempat ini bukan milik gerbang Yuan. Apakah murid dari sekte Daoku ingin tetap di sini atau tidak? Itu bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan oleh gerbang Yuanmu. Mendengar kata-kata dari Lindong, mata dari Yuan Chang pun kini telah menyipit, dan sebuah kilatan kemarahan kini juga terlihat dari tatapan mata Yuan Chang. Jari-jari dari Yuan Chang sekarang telah memegang pedangnya, yang kemudian dia berkata, jangan bilang bahwa kamu memiliki keberanian untuk memprovokasi gerbang Yuanku hanya karena kamu telah mendapatkan seorang penolong. Mendengar ucapan dari Yuan Chang, Lindong pada saat ini kemudian berkata dengan nada yang tegas, penolong apa? Jika gerbang Yuanmu ingin bertarung, maka aku akan menemani kalian. Kata-kata dari Lindong itu membuat Lei Qian tiba-tiba saja tatapan matanya berubah menjadi gelap. Setelah itu, Lei Qian pun mulai mencibir. Sungguh kata-kata yang arogan. Seorang sepertimu benar-benar berani bertindak arogan di depan gerbang Yuan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah seorang maha kuasa hanya karena kamu mengandalkan trik kecil untuk bisa menang melawanku satu kali? Mendengar ucapan dari Lei Qian, Lindong pun tersenyum. Lalu dia berkata, apakah kamu tahu trik apa yang telah aku gunakan? Jika kamu ingin merasakannya sekali lagi, kamu boleh mencobanya. Mendengarkan provokasi dari Lindong, tatapan mata dari Lei Qian benar-benar terlihat sangat marah, dan aura pembunuh pada saat ini telah muncul dari dalam tubuhnya. Namun kali ini Lei Qian jauh lebih berhati-hati, yang kemudian tatapan matanya segera melihat ke arah Yuan Chang. Yuan Chang yang sadar akan kode yang diberikan oleh Lei Qian, dia pun menyipitkan matanya, kemudian menatap ke arah Lindong. Setelah itu, Yuan Chang tertawa dengan samar sambil berkata, karena seseorang ingin mencari penghinaan untuk dirinya sendiri, maka kamu harus memenuhi keinginannya itu, Lei Qian. Ketika mendengarkan ucapan dari Yuan Chang, Lei Qian pada saat ini segera tersenyum ganas. Dia pun melangkah maju, dan kedua tinjunya secara perlahan telah mengepal. Dan kemudian Lei Qian pun berteriak, Lindong, karena sekte Daomu menolak untuk pergi, maka aku akan memberimu kesempatan.
untuk mengandalkan kekuatanmu sendiri dan bertarung melawan diriku. Jika kamu menang, maka gerbang Yuanku tidak akan berkata apa-apa lagi yang tidak diperlukan. Tapi jika kamu kalah, maka kamu harus membawa semua orang dari sekte Dao segera pergi dari tempat ini. Apakah kamu berani menerimanya?" Suara dari Lei Qian itu benar-benar bergemuruh di seluruh tempat ini, karena suara itu sebenarnya telah diperkuat menggunakan kekuatan Yuan. Dan semua orang telah mendengar perkataan dari Lei Qian. Tapi Lei Qian pada saat ini juga tidak berniat untuk meremehkan Lindong setelah dia kalah dalam pertarungan terakhir kali. Makanya dalam kata-kata Lei Qian, dia sekarang berkata supaya Lindong bergantung pada kekuatannya sendiri. Dalam artian yang lain, Lindong tidak boleh menggunakan mayat iblis untuk digunakan dalam pertarungan ini. Mendengar ucapan dari Lei Qian, Ying Xiaoxiao pun segera tertawa, yang kemudian dia berkata, "Lei Qian, mayat iblis itu juga telah dikendalikan oleh Lindong. Mengapa hal itu tidak bisa dianggap sebagai kekuatannya? Apakah kamu benar-benar tidak punya malu?" Mendengar perkataan dari Ying Xiaoxiao, Lei Qian pun tersenyum, yang kemudian dia mengatakan, "Berhentilah mengatakan omong kosong jika kamu tidak berani bertarung. Kalau kamu berani, majulah dan lihat siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertarungan ini." Mendengar ucapan dari Lei Qian, Ying Xiaoxiao pun terlihat sangat marah, dan kemudian emosi juga telah melonjak di dalam hatinya. Tapi sebelum Ying Xiaoxiao mengatakan apa-apa lagi, Lindong pun segera melambaikan tangannya dan dia menyuruh Ying Xiaoxiao untuk tenang. Yang kemudian Lindong pun secara perlahan kini telah melangkah maju. Tatapan mata dari semua orang yang ada di tempat ini segera terkunci pada Lindong, karena kelihatannya Lindong memang berencana untuk menerima tantangan dari Lei Qian. Wajah dari Ying Xiaoxiao dan juga Wang Yan kini sebenarnya telah berubah, yang kemudian mereka berkata, "Lindong," karena Ying Xiaoxiao dan juga Wang Yan tahu bahwa dalam pertarungan terakhir Lindong mungkin memang telah memaksa Lei Qian untuk segera mundur dengan cara yang cukup menyedihkan. Tapi hal itu juga pertarungan menggunakan trik saja, dan kali ini Lei Qian pasti akan berusaha sekuat tenaga supaya Lindong tidak bisa mengeluarkan triknya kembali. Dan jika Lindong meninggalkan mayat iblisnya, bagaimana dia akan menghadapi kekuatan dari Lei Qian? Ketika Lindong baru saja melangkahkan kakinya, tiba-tiba saja terdengar suara yang muncul dari arah belakang Lindong. "Biarkan aku saja yang bertarung untuk menggantikan dirimu." Semua orang yang mendengar kata-kata ini merasa cukup terkejut, karena ternyata yang berbicara seperti itu adalah Jintan, yang pada saat ini telah mengambil langkah untuk maju. Dan di tangan Jintan sudah memegang sebuah sabit hitam yang benar-benar mengerikan. Bahkan sabit itu lebih besar daripada tubuh Jintan, dan ada simbol aneh yang samar-samar terlihat pada bilahnya. Riak energi yang benar-benar tajam dan juga gelap serta dingin menyebar dari sabit yang dipegang oleh Jintan. Ying Xiaoxiao dan juga yang lainnya pada saat ini tercengang ketika mereka melihat ke arah Jintan. Setelah itu, tatapan mata dari Ying Xiaoxiao terkunci pada sabit yang telah dipegang oleh Jintan. Samar-samar, Ying Xiaoxiao bisa merasakan sebuah riak yang agung dari sabit itu. Dan jelas, senjata sabit yang telah dipegang oleh Jintan merupakan harta karun Yuan murni. Di sisi lain, Lindong juga cukup terkejut ketika Jintan berkata seperti itu. Lindong pada saat ini segera mengangkat alisnya. Kemudian dia berkata dengan nada suara yang cukup dalam, "Jintan, pergilah dan tetap tenang di belakangku, karena ini akan menjadi urusan kakakmu." Mendengar perkataan dari Lindong, Jintan yang awalnya ingin bertindak pada saat ini hanya bisa mengambil langkah untuk mundur. Yang kemudian Ying Xiaoxiao pun berkata dengan nada yang cukup ragu-ragu, "Lindong,
apakah hal ini akan baik-baik saja? Karena sebenarnya Ying Xiaoxiao tidak berharap jika Lindong terlibat dalam pertempuran besar melawan gerbang Yuan di tempat ini. Namun jika Lindong harus mengambil resiko seperti itu, mungkin memang lebih baik bagi mereka semua untuk benar-benar terlibat di dalam pertarungan habis-habisan dengan pihak gerbang Yuan. Mendengar perkataan dari Ying Xiaoxiao, Lindong pun segera menggelengkan kepalanya. Setelah itu dia perlahan maju. Tatapan matanya terkunci pada Lei Qian yang pada saat ini sudah tersenyum dengan penuh ejekan. Dan tiba-tiba saja Lindong pun berkata, "Aku akan menerima tantangan ini." Kata-kata dari Lindong itu benar-benar membuat seluruh tempat ini menjadi cukup sunyi, karena semua orang tidak menyangka bahwa Lindong akan benar-benar berani menerima tantangan dari Lei Qian tanpa menggunakan mayat iblisnya. Hal itu membuat Wukun dari istana kemudian tertinggi 9 surga wajahnya sedikit berubah sebelum dia bergumam. Tindakan yang dilakukan Lindong benar-benar tidak bijaksana, karena saat ini Lei Qian pasti tidak akan bermain-main lagi seperti terakhir kali, dan Lei Qian juga tidak akan memberikan kesempatan sedikit pun pada Lindong. Sebenarnya Lindong telah mencari penghinaan untuk dirinya sendiri. Mendengar perkataan dari Wukun, Ling Qingsu pun segera menggelengkan kepalanya. Tatapan matanya pada saat ini melihat ke arah Lindong sebelum pada akhirnya Ling Qingsu berkata, Lindong bukan orang bodoh. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri, maka dia tidak akan menerima pertarungan ini. Dan perkataan dari Ling Qingsu itu membuat Wukun sedikit tercengang, karena seorang Ling Qingsu benar-benar akan mengatakan hal itu. Wukun pun pada saat ini membayangkan kualifikasi apa yang akan dilakukan oleh Lindong dalam menghadapi kekuatan dari Lei Qian tanpa menggunakan mayat iblisnya. Di sisi lain, senyum di wajah Lei Qian sudah menjadi sangat lebar. Dia pun menatap Lindong yang kemudian berkata, sebenarnya kamu memang benar-benar punya nyali. Selain itu, sebuah kegembiraan juga telah muncul di dalam hati dari Lei Qian, karena dia berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang bagus untuk melakukan balas dendam dari kekalahannya oleh Lindong pada saat bertarung di kota iblis yang unik. Dan Lei Qian pada saat ini memiliki keyakinan bahwa Lindong kemungkinan tidak akan pernah bisa membalas serangan apapun yang telah dia keluarkan. Kepercayaan diri ini adalah sesuatu yang telah dimiliki oleh Lei Qian, karena dia merupakan salah satu dari 3 raja kecil gerbang Yuan. Yang kemudian Lei Qian pun berkata dalam hati, Lindong, kali ini aku akan benar-benar menghancurkanmu menggunakan kakiku di hadapan semua orang. Lei Qian dan juga Lindong pada saat ini telah benar-benar mengambil langkah untuk maju ke depan di hadapan tatapan mata banyak orang, dan energi Yuan yang sangat megah kini juga tersapu dari dalam tubuh mereka secara bersamaan. Hal itu menyebabkan suasana di tempat ini menjadi sangat tegang. Lei Qian pun pada saat ini telah mengepalkan erat tangannya, dan suara retakan juga telah terdengar dari kepalan tangan Lei Qian. Tidak lama kemudian, sebuah energi Yuan yang berwarna perak segera menyembur dari dalam tubuh Lei Qian seperti kilat. Hal itu melilit seluruh tubuhnya, yang pada akhirnya menimbulkan sebuah riak energi yang benar-benar liar dan juga keras tersebar darinya. Lei Qian pun melihat ke arah Lindong, lalu dia berkata, Lindong, kali ini aku akan membiarkanmu memahami kesenjangan yang sebenarnya di antara kekuatan kita berdua. Lindong yang mendengar kata-kata dari Lei Qian, ekspresi di wajahnya masih terlihat tetap tenang. Sementara sebuah cahaya hijau kini sudah melonjak keluar dari dalam tubuh Lindong. Tidak lama kemudian, kedua tangan dan juga kaki dari Lindong kali ini telah bergetar dan berubah menjadi tangan dan kaki naga. Selain itu, sepasang sayap naga juga telah muncul di punggung Lindong. Sisik-sisik naga hijau pada saat ini juga telah menutupi seluruh tubuh Lindong. Sisik itu pun berkilauan di bawah cahaya sinar matahari. Hal itu membuat semua orang merasa bergidik ketika melihat penampilan dari Lindong
yang terlihat seperti binatang yang agung. Legian yang juga melihat penampilan baru dari Lindong, dia kali ini tersenyum, yang kemudian keganasan segera muncul di wajah dari Legian sebelum pada akhirnya dia berkata, "Seni bela diri yang meningkatkan tubuh fisik itu tampaknya cukup bagus. Namun aku bertanya-tanya, bagaimana kamu akan bisa menghadapi pukulan dariku?" Setelah mengatakan hal ini, Legian pun segera melompat dan dia sekarang sudah melesat dengan cukup cepat ke arah Lindong. Kecepatan dari Legian ini benar-benar luar biasa, seolah-olah dia pada saat ini telah melakukan teleportasi. Legian pun mengeluarkan sambaran petir yang kali ini sudah merobek langit, dan hal itu dengan cepat menuju ke arah Lindong. Lindong yang melihat kecepatan dari Legian, dia pun bergumam, kecepatan dari orang itu cukup mencengangkan. Dan ketika sambaran petir akan mengenai tubuh Lindong, tiba-tiba saja sayap naganya melakukan sebuah kepakan. Hal itu membuat tubuh asli dari Lindong segera meninggalkan tempat dia berdiri, dan pada saat ini hanya menyisakan sebuah cahaya yang pada akhirnya ketika Lindong mengambil langkah untuk mundur, sebuah sambaran petir langsung mengenai tempat dia berdiri sebelumnya. Tinju petir dari Legian benar-benar menghancurkan bayangan dan juga tanah di tempat Lindong sebelumnya berdiri. Ketika menyadari bahwa pukulannya telah meleset, Legian pun tersenyum. Kemudian dia berkata, "Lindong, kamu cukup cepat juga dalam melarikan diri. Namun bisakah kamu terus-menerus melarikan diri dari diriku?" Setelah mengatakan hal ini, Legian pun menekuk kedua jarinya dan mengarahkan pada Lindong, yang pada saat ini Legian pun berkata, jari merobek ruang cahaya petir. Tiba-tiba saja sebuah cahaya petir kini telah melesat keluar dari ujung jari milik Legian. Hal itu segera merobek udara yang pada saat ini telah menyasar tenggorokan dari Lindong, karena Legian tidak berniat untuk menunjukkan belas kasihan apapun di dalam serangannya terhadap Lindong. Lindong yang tidak berani meremehkan kekuatan serang dari Legian, tangannya pada saat ini membentuk sebuah segel, dan tiba-tiba saja sebuah mata dengan cepat kini telah muncul di antara alis dari Lindong, yang kemudian Lindong pun berkata, "Kekuatan mata iblis kesunyian." Setelah Lindong mengatakan hal ini, sebuah cahaya abu-abu yang mengandung kekuatan penghancur segera melesat keluar, dan pada akhirnya serangan dari mata iblis kesunyian sekarang telah bertabrakan dengan jari petir milik Legian. Hal itu menyebabkan udara kemudian berfluktuasi dengan liar, dan gelombang keras telah keluar menyapu seluruh tempat ini, karena sebenarnya kedua serangan itu saling memusnahkan. Ketika melihat serangannya telah diblokir oleh Lindong, Legian pada saat ini tidak terlihat marah, dan sebaliknya dia malah tersenyum jahat, kemudian berkata, "Lindong, aku akan melihat berapa kali kamu bisa memblokir seranganku." Karena Legian sangat percaya diri, kekuatan Yuannya pada saat ini telah jauh melampaui Lindong, dan Legian percaya bahwa kemungkinan Lindong akan segera kehabisan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya. Setelah tawa dari Legian terdengar, pada saat ini sebuah cahaya seperti kilat tiba-tiba saja mengembun di sekeliling tubuh dari Legian, yang kemudian Legian pun kembali menekuk jarinya, dan detik berikutnya dia melakukan dorongan ke udara sambil berkata, "Jari peledak hujan petir." Tidak lama kemudian sinar cahaya yang liar dan ganas kini benar-benar telah memenuhi langit, dan hal itu mengandung kekuatan yang cukup mematikan. Bahkan banyak orang di tempat ini, mereka cukup terkejut, dan ada juga yang sangat ketakutan, karena serangan yang telah dikeluarkan oleh Legian pada saat ini sebenarnya telah menutup semua jalur mundur dari Lindong, dan serangan itu hanya bisa dibilang sebagai serangan yang ganas. Banyak orang yang pada saat ini percaya bahwa reputasi dari Legian sebagai Raja Petir Kecil Gerbang Yuan memang tidak sia-sia, karena serangan yang telah dikeluarkan Legian pada saat ini benar-benar menyebabkan para ahli yang telah berada di tahap 9 Nirwana
memiliki perubahan ekspresi di wajah mereka. Di sisi lain, Lindong pun segera mengangkat kepalanya dan tatapan matanya kini telah berubah menjadi cukup muram ketika melihat hujan petir yang akan datang untuk menyapu dirinya dari arah langit. Lindong pun bisa merasakan sebuah bahaya yang benar-benar mengerikan dari serangan Lei Qian kali ini. Dan tiba-tiba saja Lindong pada saat ini segera mengembuskan udara putih. Setelah itu, sebuah cahaya hijau yang benar-benar tebal kini telah muncul di dalam tatapan mata dari Lindong. Tidak lama kemudian cahaya hijau yang megah itu segera menyapu keluar dari tubuh Lindong. Dan pada saat ini, cahaya hijau pun menggumpal secara bersamaan sebelum pada akhirnya hal itu berubah menjadi naga hijau setinggi 100 kaki. Hal itu benar-benar telah menimbulkan tekanan yang kuat menyebar di seluruh langit. Pada saat itu, semua orang bisa melihat seolah-olah naga raksasa yang asli telah benar-benar turun dari langit. Setelah naga hijau telah keluar dari langit, Lindong pun tiba-tiba saja pada saat ini berkata, "Transformasi tubuh naga hijau surgawi, keluarlah keturunan naga hijau." Lindong bisa mengeluarkan keturunan naga hijau karena pada saat ini dia sudah bisa mengandalkan aura naga surgawi di dalam tubuhnya untuk membentuk naga hijau itu. Dan tidak diragukan lagi, kemampuan dari Lindong untuk bisa mengendalikan aura naga surgawi benar-benar telah meningkat pesat dibandingkan dengan masa lalu. Dan kekuatan ini benar-benar ganas dan juga tidak terduga. Naga hijau milik Lindong pada saat ini berang di langit di atas kepala dari Lindong. Sesaat kemudian naga itu pun mengayunkan ekornya yang benar-benar besar. Dan ruang di sekitarnya kini telah terlihat sangat terdistorsi. Hujan petir yang turun dari seluruh langit tiba-tiba saja meledak ketika ekor naga itu melakukan sapuan. Dan percikan api kini benar-benar telah terlihat di antara benturan ekor naga itu. Dan sesaat kemudian ekor dari naga hijau pada saat ini benar-benar tidak melemah. Hal itu kemudian langsung melakukan hantaman untuk menuju ke arah Lei Qian yang ada di bawah. Ketika melihat hal ini, ekspresi di wajah Lei Qian benar-benar berubah. Lei Qian pun segera mendengus dingin sebelum pada akhirnya sebuah petir yang gemerlapan segera melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Hal itu membuat rambut dari Lei Qian pada saat ini benar-benar berdiri. Setelah itu, Lei Qian pun mengepalkan tinjunya dan dia berteriak dengan nada yang cukup marah. Pukulan raungan langit naga petir. Setelah Lei Qian mengatakan hal ini, sebuah petir yang benar-benar agung pada saat ini telah berubah menjadi naga petir yang cukup besar, yang pada akhirnya naga petir itu pada saat ini telah bertabrakan dengan naga hijau milik Lindong. Hal itu terlihat seperti dua meteor yang benar-benar saling menghancurkan. Dan momentum seperti ini mengejutkan banyak orang yang ada di tempat ini. Tidak lama kemudian, badai energi Yuan pun pada saat ini telah muncul dengan cara yang cukup gila dan menyapu ke seluruh tempat ini. Hal itu membuat ekspresi banyak orang segera berubah dengan cara yang cukup drastis. Akibat benturan dari naga petir dan juga naga hijau, pada saat ini Lindong dan juga Lei Qian, mereka pun benar-benar terpental mundur dalam jarak ratusan meter. Dan setelah itu, Lei Qian maupun Lindong segera menstabilkan tubuh mereka. Tatapan mata dari banyak orang segera melihat ke arah Lindong, yang pada saat ini mereka tidak percaya bahwa sebenarnya Lindong mampu bertarung seimbang dengan Lei Qian sampai tahap seperti ini. Dan di sisi lain, Wukun dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga memiliki keterkejutan di raut wajahnya. Setelah itu, dia pun menggosok hidungnya sambil berkata, ternyata Lindong memang memiliki beberapa kemampuan. Karena pada awalnya, Wukun percaya bahwa Lindong hanya mencari penghinaannya sendiri ketika dia melakukan provokasi terhadap gerbang Yuan. Tapi setelah Lindong benar-benar bertarung, ternyata kekuatan dari Lindong jauh melebihi dari apa yang dilihat dari sisi luar. Dan Shuro pada saat ini tiba-tiba saja berkata, kakak Lindong ternyata masih sangat kuat. Mendengar ucapan dari Shuro,
Ling Qingsu pun menggelengkan kepalanya. Tatapan matanya pada saat ini terkunci ke arah Legian yang telah melayang di udara. Yang kemudian Ling Qingsu pun berkata, masih terlalu dini untuk merasa bahagia saat ini. Tidak lama kemudian sebuah awan yang benar-benar gelap kini telah berkumpul di langit. Setelah itu, semua orang bisa merasakan kekuatan Yuan di sekitar tubuh mereka. Samar-samar telah menunjukkan jejak untuk mengamuk. Dan tiba-tiba saja, hanya dalam sekejap, seluruh tempat ini seperti berubah menjadi dunia petir. Legian yang masih melayang di udara, wajahnya benar-benar terlihat gelap dan mengandung sebuah kemarahan yang membuat jantung dari seseorang berdetak dengan kencang. Setelah itu, Legian pun secara perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya ke arah Lindong. Dan sebuah petir kini juga telah berkumpul di sekitar tubuhnya. Hal itu membuat Legian terlihat seperti Pak Tua Zeus. Dan tiba-tiba saja, dengan niat membunuh yang cukup besar, Legian pun saat ini berkata pada Lindong, selanjutnya aku akan membiarkan dirimu melihat seni bela diri tertinggi dari gerbang Yuanku. Kamu bisa bangga jika kamu terbunuh oleh seni bela diri ini. Di sisi lain, kelompok dari Ying Xiaoxiao yang melihat segel yang pada saat ini telah dibentuk di tangan Legian, pupil matanya segera menyusut. Yang kemudian Ying Xiaoxiao pun berkata, sebenarnya itu adalah salah satu dari 3 kode surgawi yang agung gerbang Yuan. Dan hal itu disebut sebagai kodek Dewa Petir. Petir yang tidak terhitung jumlahnya pada saat ini telah turun dari awan gelap di langit dari segala arah, dan raungan yang memekakkan telinga bergema di seluruh tempat ini. Hal itu juga membuat tanah menjadi sedikit bergetar. Sosok dari Legian yang pada saat ini telah berdiri di tengah-tengah petir. Cahaya kilat pun mengalir di sekujur tubuhnya, dan jika dilihat dari jauh, seolah-olah Legian benar-benar mirip dengan sosok Dewa Petir. Dan banyak orang yang ada di tempat ini mereka kemudian berseru, sebenarnya itu adalah kodeks Dewa Petir. Karena banyak orang telah mengetahui seni bela diri yang sangat kuat ini dari gerbang Yuan. Di sisi lain, Raja Roh Kecil Ling Zhen yang menyaksikan pemandangan ini, dia pun tidak bisa menahan senyum kaget saat dia berkata, Legian sebenarnya telah dipaksa untuk menggunakan kodek Dewa Petir. Sepertinya Lindong itu benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Mendengar ucapan dari Ling Zhen, Yuan Chang pun kini menjawabnya dengan acuh tidak acuh. Lindong tampaknya telah mengembangkan kekuatan Yuan dan juga energi mental secara bersamaan. Jika tidak, hanya dengan mengandalkan kekuatan Nirwana ke-7, hal itu tidak akan bisa memaksa Legian sampai sejauh ini. Ling Zhen pun menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dia pun berkata, namun semuanya akan segera berakhir di tempat ini. Karena kemampuan Lindong yang bisa memaksa Legian sampai seperti itu memang sangat melebihi harapan dari Yuan Chang dan juga Ling Zhen. Namun di hadapan Legian yang pada saat ini telah menggunakan kodeks Dewa Petir, maka Legian tidak berpikir bahwa Lindong memiliki kemampuan untuk melanjutkan pertempuran ini, karena kemenangan atau kekalahan akan segera ditentukan dalam putaran berikutnya. Tidak lama kemudian, Ling Zhen pun kembali tersenyum dan tatapan matanya menjadi lebih tajam. Setelah itu dia berkata, kemungkinan Sekte Dao akan bertindak lebih patuh jika kita melumpuhkan Lindong. Yang perlu kita lakukan sekarang hanyalah mengamati ruang kuno langit yang terbakar, karena kita tidak memiliki waktu untuk terlibat dalam pertarungan ini, dan kita akan mengurus Sekte Dao setelah masalah di tempat ini telah diselesaikan. Mendengar perkataan dari Ling Zhen, Yuan Chang pun tersenyum dengan acuh tidak acuh, dan dia tidak mengatakan apapun lagi. Kedua tangannya pada saat ini telah diletakkan di belakang. Tatapan mata dari Yuan Chang sekarang telah fokus pada Ling Zhen yang berada di tengah-tengah kilatan petir. Yang hal itu membuat Yuan Chang sedikit tersenyum. Awan gelap yang ada di langit pada saat ini mulai bergoyang. Hal itu mengikuti segel yang telah dibentuk oleh Legian. Dan secara bertahap,
awan itu pun berubah menjadi lebih gelap, langsung membentuk sebuah corong. Senyum ganas pun telah muncul di raut wajah dari Lei Qian, dan tiba-tiba saja dia mengepalkan tangannya di ujung awan gelap yang tiba-tiba menyembur dengan liar. Dan kemudian, boom, sebuah cahaya petir kini telah berkumpul di atas kepala Lei Qian, yang pada akhirnya cahaya itu pun menggumpal dan membentuk tombak petir sepanjang ribuan kaki. Gelombang demi gelombang kekuatan penghancur yang sangat menakutkan juga telah menyembur keluar dari tombak raksasa itu. Bahkan hal itu membuat ruang yang ada di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi. Ekspresi kelompok dari Ying Xiaoxiao pada saat ini berubah menjadi sangat serius ketika melihat tombak raksasa yang telah terbentuk di langit, dan kecemasan kini telah melonjak di dalam hati Ying Xiaoxiao, Wang Yan, dan juga kelompok sekte Dao. Yang kemudian Ying Xiaoxiao pun berkata, fluktuasi energi ini benar-benar menakutkan. Di sisi lain, Ying Huan yang juga menyaksikan hal ini, tangannya telah memegang erat, sementara gigi Huan kini telah menggigit bibirnya sendiri. Dan samar-samar di mata Huan pada saat ini ada kilau berwarna biru es, tapi dia bahkan tidak merasakan perubahan matanya. Chen Gui yang melihat ke arah Lei Qian, dia pada saat ini berkata, Lei Qian ternyata telah tumbuh menjadi lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Chen Gui pun ragu-ragu sejenak sebelum pada akhirnya dia melihat ke arah Jintan, lalu bertanya, Nona, apakah aku perlu campur tangan? Mendengar perkataan dari Chen Gui, Jintan pun hanya tersenyum manis sambil menggelengkan kepalanya, dan dia pun pada saat ini menatap ke arah Lindong sambil berkata, tidak perlu, karena kakak Lindong tidak akan kalah. Mendengar ucapan dari Jintan, Chen Gui pun menjadi terkejut. Tidak lama kemudian, Chen Gui menganggukkan kepalanya dengan pelan, karena ini adalah pertama kalinya bagi Chen Gui melihat ekspresi tenang di wajah dari Jintan selama bertahun-tahun. Bahkan ekspresi seperti itu tidak pernah diungkapkan Jintan ketika berhadapan dengan gurunya. Lindong yang pada saat ini melihat petir yang ganas dan juga liar telah menembus langit. Tatapan matanya sekarang telah terkunci pada Lei Qian yang telah tersenyum di wajahnya. Yang kemudian Lindong bisa merasakan fluktuasi sangat berbahaya dari tombak petir raksasa. Dia pun pada saat ini mengatakan, Kodeks Dewa Petir ya, karena kamu ingin mengeluarkan semua kemampuanmu, maka biarkan aku menemanimu saat ini. Setelah mengatakan hal itu, Lindong segera mengeluarkan kedua tangannya, dan selanjutnya sebuah formasi cahaya yang tidak biasa kini secara perlahan mulai terbentuk dan keluar dari dalam telapak tangan Lindong. Mata dari Lindong pun terfokus ketika formasi cahaya ini telah terbentuk. Tidak lama kemudian energi Yuan dan juga energi mental mulai mengalir seperti banjir dari dalam tubuh Lindong dan memasuki formasi cahaya yang ada di tangannya. Dan formasi cahaya yang berada di telapak tangan Lindong tiba-tiba saja sekarang mulai membesar dengan kecepatan yang cukup mengejutkan. Hanya dalam beberapa detik saja, formasi cahaya di telapak tangan Lindong sekarang sudah menjadi formasi cahaya raksasa. Dan riak energi yang tidak bisa dijelaskan kini juga telah terpancar dari formasi cahaya itu. Tindakan yang dilakukan oleh Lindong disaksikan oleh banyak orang yang ada di tempat ini. Kemudian banyak orang pun bertanya, apa yang telah dikeluarkan oleh Lindong? Di sisi lain, Lei Qian juga cukup terkejut dengan formasi cahaya yang dikeluarkan oleh Lindong. Dan kemudian dia pun berkata, sungguh keterampilan yang tidak biasa. Tapi hal itu tidak lebih dari usaha yang sia-sia. Setelah mengatakan hal ini, senyum di wajah Lei Qian menjadi lebih padat. Karena menurut Lei Qian, sepertinya Lindong berencana untuk menerima serangannya secara langsung. Dan hal itu tidak diragukan lagi. Sama halnya Lindong mencari kematian. Tombak petir yang ada di atas kepala Lei Qian pada saat ini telah benar-benar terbentuk dengan sempurna. Dan Lei Qian pun kini berkata, Lindong, karena kamu ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu.
Setelah mengatakan hal ini, tangan dari Lei Qian pun terulur ke depan. Setelah itu, dia pun mengepalkannya dengan tiba-tiba. Semua orang pada saat ini bisa menyaksikan bahwa tombak petir raksasa perlahan-lahan mulai bergerak. Dan hal itu langsung mengunci tubuh Lindong yang ada di kejauhan. Sesaat kemudian Lei Qian pun kembali berkata, "Kodeks Dewa Petir, tombak pemadam dunia." Pada saat mengatakan hal ini, lengan dari Lei Qian tiba-tiba saja bergetar. Tubuhnya sekarang sudah sedikit condong ke depan dan dia mengayunkan lengannya dengan penuh kemarahan. Dan akhirnya, tombak petir raksasa itu berubah menjadi sambaran petir yang besarnya 1000 kaki. Dan hal itu membuat tempat ini menjadi sangat bergetar. Pemandangan seperti ini benar-benar sangat mengerikan. Tekanannya sangat menakutkan. Kini telah menutupi area 1000 kaki dari tempat Lindong. Sementara Lindong pada saat ini hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Segera setelah itu, tatapan mata dari Lindong menjadi sangat tajam. Yang kemudian Lindong pun menghantamkan tinjunya pada formasi cahaya besar yang ada di depannya. Pada saat yang sama, Lindong pun berkata, "Formasi alam semesta kuno, rotasi terbalik." Setelah Lindong mengatakan hal ini, formasi cahaya yang ada di depannya mulai berputar, berlawanan dengan arah jarum jam. Tatapan mata dari Lindong menjadi terlihat cukup dingin. Dua jarinya didorong ke depan, yang kemudian dia berkata, "Hancurkan." Dalam sekejap saja, formasi cahaya itu pun pada saat ini telah bergetar dan sebuah sinar cahaya yang aneh yang besarnya puluhan kaki kini mulai terpancar dan keluar dari dalam formasi cahaya. Sinar cahaya yang telah ditembakkan oleh Lindong tidak memiliki aura yang terlalu mencengangkan. Namun beberapa individu yang memiliki indera yang tajam bisa merasakan bahwa semua kekuatan Yuan alami yang semula ada tiba-tiba saja menghilang dengan cara yang cukup aneh ketika dilewati oleh sinar cahaya milik Lindong. Dan penghilangan seperti itu benar-benar terjadi secara menyeluruh, seolah-olah energi Yuan alami benar-benar telah dimusnahkan. Yuan Chang yang juga bisa merasakan hal itu. Ekspresi di wajahnya yang pada awalnya acuh tidak acuh kini telah berubah menjadi cukup jelek. Dan tiba-tiba saja dua serangan ganas di langit kini telah menarik perhatian dari banyak orang. Yang sesaat kemudian dua serangan ganas kini telah bertabrakan satu sama lain. Banyak orang yang menyaksikan hal ini. Mereka merasa ketakutan di dalam hatinya karena kemenangan dan juga kekalahan akan ditentukan dari pertukaran serangan ini. Namun suara keras dari ledakan yang diharapkan pada saat ini tidak terjadi. Dan sinar cahaya yang megah kali ini telah terjalin satu sama lain. Hal itu melakukan pengikisan dengan cara gila-gilaan terhadap pihak cahaya lain. Ling Xian yang tiba-tiba saja melihat ekspresi dari Yuan Chang yang telah berubah. Dia pun terkejut dan tanpa sadar bertanya, "Bos, ada apa?" Yuan Chang yang pada saat ini masih melihat dua cahaya yang saling bertabrakan. Dia pun berkata dengan nada suara yang cukup suram, "Ada yang tidak beres dengan serangan dari Lindong." Meskipun Yuan Chang pada saat ini tidak bisa merasakan dari mana perasaan tidak nyaman ini, tapi instingnya mengatakan bahwa formasi cahaya yang telah diciptakan oleh Lindong bukanlah sesuatu yang biasa. Mendengar ucapan dari Yuan Chang, hati dari Ling Zhen kini merasa sedikit berdebar-debar. Setelah itu, dia tertawa dan berkata, "Kakak, jangan bilang bahwa menurutmu serangan dari Lindong akan mampu memblokir kodek Dewa Petir milik Lei Qian." Ketika ditanya seperti itu oleh Ling Zhen, ekspresi di wajah Yuan Chang malah semakin menjadi lebih gelap dan tatapan mata Ling Zhen kemudian menyipit. Dia pun kali ini bergumam dengan penuh keterkejutan, "Mustahil, ini mustahil." Yang sesaat kemudian Yuan Chang pun mulai berkata, "Serangan dari Lei Qian sebenarnya telah melemah." Mendengar kata-kata dari Yuan Chang, Ling Zhen pun segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah dua cahaya yang saling bertabrakan. Dia pada saat ini juga bisa merasakan bahwa serangan petir yang dilancarkan oleh Ling Zhen pada awalnya sangat liar dan ganas,
tapi pada saat ini diam-diam telah kehilangan sebagian kekuatan. Di sisi lain, sinar cahaya dari Lindong tetap terlihat cukup tenang dan auranya tidak bisa digoyahkan sedikit pun. Mata Ling Xian pun mulai berubah menjadi cukup muram. Lalu dia berkata, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ketika kata-kata dari Ling Xian ini terucap, di sisi lain, Lei Qian pada saat ini juga merasakan bahwa serangannya benar-benar telah melemah ketika bertemu dengan serangan milik Lindong. Ekspresi di wajah Lei Qian benar-benar dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dan kemudian Lei Qian pun berkata, mustahil, kodek Dewa Petirku akan bisa dikalahkan oleh Lindong yang hanya memiliki kekuatan di tahap nirwana ke-7. Setelah mengatakan hal ini, Lei Qian pun mengeluarkan energi Yuan di dalam tubuhnya dengan cara yang gila-gilaan. Hal itu dilakukan oleh Lei Qian supaya serangan petirnya tidak kehabisan tenaga. Namun terlepas dari berapa banyak kekuatan yang telah dituangkan oleh Lei Qian pada serangan petirnya, hal itu sebenarnya terasa sia-sia. Karena setelah bertabrakan dengan cahaya milik Lindong, sebenarnya kekuatan Yuan milik Lei Qian yang telah berubah menjadi petir itu mulai dipisahkan dan juga dimusnahkan dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Di sisi lain, wajah dari Lindong sekarang tampak tetap tenang tanpa riak sedikit pun. Namun kepucatan kini juga telah muncul di wajah dari Lindong karena secara alami kekuatan dari formasi alam semesta kuno memang menakutkan. Tapi di sisi lain, hal itu menyerap kekuatan Yuan dan juga energi mental dari Lindong dalam jumlah yang cukup banyak. Lindong pun kini segera menghirup nafas dalam-dalam. Ekspresinya pun segera berubah menjadi sangat serius. Dan kemudian Lindong segera mengubah segel yang ada di tangannya. Setelah itu, Lindong pun berkata, hancurkan. Setelah kata-kata ini keluar dari mulut Lindong, sinar cahaya misterius yang pada awalnya melahap serangan pihak lain tiba-tiba saja mengeluarkan serangan yang sangat mengejutkan. Dan pada akhirnya, boom! Serangan petir dari Lei Qian benar-benar telah dihancurkan oleh Lindong di hadapan banyak mata di tempat ini. Hal itu membuat Lei Qian merasa terkejut, yang kemudian serangan milik Lindong dengan kejam menabrak tubuh Lei Qian dengan cukup keras. Ling Qingxu yang mengamati pertempuran di langit, pada akhirnya dia berkata dengan nada yang cukup lembut, Lei Qian telah kalah. Dan kegembiraan kini telah muncul di raut wajah dari Suro. Dia pun segera tersenyum cerah lalu berkata, aku tahu bahwa kakak Lindong tidak akan kalah. Sementara Wukun yang ada di samping Ling Qingxu, dia hanya bisa mengusap wajahnya. Dan kemudian Wukun pun tersenyum dengan cara yang tidak wajar, karena pada saat ini dia benar-benar terkejut dengan kekuatan yang telah ditampilkan oleh Lindong. Jika Wukun tidak menyaksikan pertarungan ini dengan mata kepalanya sendiri, maka dia tidak akan pernah percaya bahwa Lindong yang hanya berada di tahap nirwana ke-7 bisa mengalahkan seorang Lei Qian yang merupakan raja kecil gerbang Yuan yang telah berada di tahap puncak 9 nirwana. Bahkan dia hampir saja menyentuh tahap kehidupan misterius. Tubuh dari Lei Qian yang telah tertabrak oleh serangan dari Lindong. Hal itu membuat semua energi Yuan di tubuhnya yang berubah menjadi petir kini telah menghilang dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Dan pada akhirnya Lei Qian pun wajahnya telah berubah menjadi pucat dan dia segera memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Sementara tubuh dari Lei Qian pada saat ini telah terjatuh dari udara. Tatapan mata dari Lindong ketika melihat Lei Qian terjatuh berubah menjadi sangat dingin. Dan tiba-tiba saja sayap naga di punggung Lindong kini mengepak dengan keras. Pada akhirnya dalam sekejap saja Lindong telah muncul di hadapan dari Lei Qian. Tinju dari Lindong kini telah mengepal dan batang pohon hitam besar kini dengan cepat telah muncul di genggaman tangan dari Lindong. Setelah itu Lindong pun mengayunkannya dengan keras dan menabrak tubuh dari Lei Qian, yang pada akhirnya boom! Dada dari Lei Qian pada saat ini benar-benar terbentur oleh batang pohon hitam milik Lindong. Hal itu membuat tulang di dada Lei Qian pada saat ini telah patah dan darah segar lainnya juga telah kembali dimuntahkan oleh Lei Qian.
Pada saat ini Lei Qian benar-benar ketakutan ketika dia melihat wajah dari Lindong dari jarak dekat. Karena sepertinya Lindong benar-benar memiliki kemarahan di dalam matanya. Banyak orang yang melihat adegan ini berpikir bahwa kemungkinan Lindong akan segera membunuh Lei Qian. Tidak lama kemudian senyum yang jahat kini telah muncul di raut wajah dari Lindong. Karena Lindong pada saat ini tidak akan berbelas kasihan ketika dia sudah bertarung dengan musuh yang dia benci. Tidak lama kemudian Lindong kembali mengangkat batang pohon hitam di tangannya dan akan mengayun keras ke arah kepala dari Lei Qian. Namun sebelum Lindong melakukan pukulan pada kepala Lei Qian, tiba-tiba saja Yuan Chang pun berteriak, "Lindong, beraninya kau!" Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Yuan Chang segera meluncur ke arah Lindong. Ketika melihat Yuan Chang telah bergerak, ekspresi dingin kini telah muncul di wajah dari Jintan. Yang kemudian Jintan pun berkata, "Kakak Chen Gui." Baru saja kata-kata itu terdengar, tiba-tiba Chen Gui sudah bergegas dengan kecepatan kilat yang pada akhirnya dia pada saat ini telah muncul di hadapan dari Yuan Chang, kemudian menahannya. Ketika melihat Yuan Chang telah dihentikan oleh Chen Gui, ekspresi di raut wajah dari Ling Xian kini segera berubah. Dia pun melambaikan tangannya dan mengajak 6 jenderal jiwa dari gerbang Yuan untuk segera bergerak bersama dirinya. Yang pada akhirnya Ling Xian dan juga 6 jenderal jiwa gerbang Yuan kini telah benar-benar melesat keluar. Ying Xiaoshe yang melihat adegan ini tidak ragu-ragu lagi. Dia langsung melesat ke depan dan hal itu langsung diikuti oleh Wang Yan, Ying Huan, King Ye, serta para senior yang lainnya. Sementara sitar pinik surgawi kini juga telah dipanggil oleh Ying Huan. Jelas pada saat ini Sekte Dao tidak akan menyerah dan mereka akan bertarung habis-habisan melawan gerbang Yuan. Dalam waktu yang cukup singkat, suasana di seluruh tempat ini menjadi benar-benar tegang karena pertempuran yang kacau antara dua sekte super yang menguasai wilayah Swan Timur akan segera meletus. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah perang besar pada saat ini akan benar-benar terjadi antara sekte Dao dan juga gerbang Yuan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.